Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester manajemen keuangan lanjutan oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Novia Sendradewi SEMM, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yaitu kebijakan dividen, yang dimana sub pembahasannya ada 5, yaitu yang pertama pengertian kebijakan dividen, yang kedua teori-teori kebijakan dividen, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, dan yang keempat jenis-jenis kebijakan dividen, dan yang terakhir yaitu dampak dari kebijakan dividen. Untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebijakan dividen. Ada beberapa pengertian kebijakan dividen, yaitu Agus Sartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sementara Suad Husnan dan Eni Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Nah, selanjutnya teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen ada 3, yaitu yang pertama irrelevance teori. Teori ini dikembangkan oleh Miller dan Modigliani pada tahun 1961. Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori yang kedua yaitu Bear in the Hand teori. Teori ini juga berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Nah, sub pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan dividen. Nah, bentuk-bentuk kebijakan dividen ada 4, yaitu yang pertama kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Bentuk yang kedua yaitu kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Nah, bentuk yang ketiga yaitu kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Nah, bentuk yang keempat yaitu kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor tersebut adalah likuiditas, profitabilitas, kebijakan hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan institusional, arus kas bebas, dan aset kesempatan investasi. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan dividen. Beberapa jenis kebijakan dividen
yang perlu diketahui diantaranya yaitu yang pertama, dividen tunai. Pembagian dividen tunai berarti pembagian keuntungan modal investasi yang dilakukan secara tunai. Bisa jadi perusahaan akan membayarkan dividen tunai sebanyak 2-4 kali dalam 1 tahun. Dana pembayaran dividen tunai akan diambil dari keuntungan yang ditahan perusahaan. Jadi, laba otomatis ditahan serta kas perusahaan akan berkurang. Yang kedua, dividen properti. Sesuai dengan namanya, dividen properti ini dibayarkan dengan aset atau aktiva selain kas perusahaan. Bisa dalam bentuk rumah yang memiliki nilai setara dengan dividen hasil persetujuan rapat pemegang saham. Dividen ini dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan kas dalam membayar dividen tunai. Dividen ini pun jarang dilakukan karena cukup rumit dan kurang disukai oleh para pemilik saham. Jenis dividen yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi memiliki arti pengembalian modal dari suatu perusahaan kepada para pemilik saham. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan pun berhak untuk mengembalikan saham modal kepada pemilik saham. Tujuannya agar perusahaan tidak memiliki utang atau masalah di masa depan. Yang keempat, dividen janji hutang. Metode pembayaran dividen scrip atau janji hutang ini dengan membuat janji utang perusahaan untuk para pemegang saham. Yang kelima, dividen saham, yaitu ketika jumlah saham pemilik saham meningkat atau bertambah, maka perusahaan akan membagikan dividen saham. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu dampak dari kebijakan dividen. Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan Food and Beverage Regs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kebijakan dividen maka semakin rendah nilai perusahaan. Semakin tingginya kebijakan dividen bukan berarti dividen yang dibagikan juga semakin tinggi. Adapun pengaruh kebijakan dividen terhadap pertumbuhan perusahaan, harga saham meningkat. Seiring dengan kenaikan dividen, jika perusahaan melakukan pembayaran dividen, maka nilai perusahaan akan meningkat dan harga saham pun juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan mengurangi pembagian dividen, maka kondisi perusahaan akan buruk dan menurunkan harga saham. Nah, sekian dari materi tentang kebijakan dividen dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.